Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kenapa ya kok banyak orang yang takut diruqyah? Karena kebetulan saya menjumpai banyak sekali yang takut diruqyah, mendengar kata-kata ruqyah langsung ilfil. Nah, ini mungkin bisa jadi karena penyebabnya, kalau orang sih, tapi kemungkinan penyebabnya takut kesurupan. Padahal ruqyah itu enggak kesurupan sih, enggak pasti semuanya kesurupan, enggak semuanya kesurupan ya pasti. Pengalamanku sih ya, kalau selama beberapa hari ini sekitar berapa orang sudah lebih 10 orang nih yang alhamdulillah mau ikhtiar melalui ruqyah, nggak ada satupun yang kerasukan. Ya memang ada yang sendawa, kan, ada yang muntah darah juga, ada juga sih yang tidak ada reaksi sama sekali, enggak. Nah, biasanya kalau yang tidak ada reaksi sama sekali, insya Allah itu memang nggak ada gangguan sama sekali. Kalaupun ada penyakit fisik yang diderita, misalnya ya sakit kepala apa itu murni penyakit medis. Karena insya Allah sih dengan Al-Quran itu, kalau memang gangguannya itu gangguan jin, insya Allah itu dengan Al-Quran langsung reaksi. Mungkin cuma sekedar ngantuk misalnya, atau tiba-tiba ada yang bergerak di badan, atau yang ekstrimnya sampai muntah darah begitu. Itu seperti itu, reaksi seperti itu kalau memang ada gangguan jin ya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut di ruqyah, Anda tidak perlu takut. Kalau memang itu penyakitnya medis ya kan, ya kita berobat ke medis. Tapi bisa jadi juga Anda harus ikhtiar melalui ruqyah, karena beberapa kali sudah ini alhamdulillah sudah banyak yang mau berikhtiar dengan ruqyah. Tentu ruqyah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Contohnya kayak saya tidak punya kemampuan apa-apa, karena yang saya lakukan hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mendoakan seperti yang doa-doa yang Nabi kita Rasulullah SAW ajarkan, dan itu bereaksi dengan izin Allah. Dan yang sudah diruqyah itu dan mendapatkan reaksi yang seperti itu, mungkin sakit ketika muntah misalnya, tapi alhamdulillah setelah itu ringan. Ibaratnya begini, Anda sedang sebelumnya seperti mengangkat beban di pundak. Ketika setelah itu Anda diruqyah dan Anda muntah atau Anda sendawa, ringan badannya, tidurnya jadi nyenyak, tidak mimpi buruk lagi, dan banyak hal positif yang terjadi setelah itu. Intinya ruqyah ini adalah mengajarkan Anda untuk berharap dan meminta, berdoa kepada Allah, betul-betul menjadikan Allah itu sebagai penolong ya, menjadikan Allah sebagai penyembuh Anda. Jadi saya sarankan ruqyah lah. Ruqyah itu bukan hal yang aib. Anda di ruqyah itu bukan aib, tapi Anda sedang mengerjakan sunnah dari Rasulullah SAW. Yang aib itu ketika Anda berikhtiar dengan hal-hal seperti Anda datang ke dukun ya. Tidak mengapa Anda datang misalnya dokter, itu sudah dianjurkan Nabi kita. Tapi ketika Anda datang ke dukun, tukang rapal, salah saudara. Berikhtiar dengan ruqyah syariah, dan Anda pun perlu memilih, karena yang namanya ruqyah kan, kita ini kan bahasa Arab, ruqyah itu bahasa Arab. Banyak orang tertipu dengan sekarang ini, banyak sekali tampilan Islami ya, bahkan ada yang digelar ustadz tapi prakteknya bukan syariah. Karena banyak juga yang kan ruqyah itu kan sebenarnya inti dari ruqyah adalah bacaan. Ruqyah, pengertian ruqyah itu adalah bacaan di mana bacaan itu ada yang mengandung kesyirikan misalnya, yang tidak sesuai dengan
uh, Al-Quran, yang tidak menggunakan Al-Quran dan doa-doa Rasulullah itu sudah. Karena misalnya begini, ada peruqyah yang mengaku, oh saya tahu di dalam badanmu ada jin, saya lihat jinnya seperti ini. Cuma ada kemungkinan benar dia melihat jin itu misalnya, karena ada jin yang menjadi pembantunya dia, atau dia dalam artian dia ada jin yang nempel di badannya. Dan yang kedua, dia hanya nebak-nebak aja, bohong. Peruqyah itu selalu mendiagnosa, peruqyah syar'i selalu mendiagnosa, misalnya gangguannya seperti apa yang dirasakan, di mana letak sakit kepalanya, terus mimpi burukkah, atau ada tanda-tanda yang lain kah misalnya. Seseorang peruqyah yang syariah itu akan mendiagnosa dengan bertanya. Lalu setelah itu dia menyimpulkan, oh kemungkinan ini, wallahualam, selalu mengatakan karena Allah yang lebih tahu tapi kemungkinan ini dari tanda-tandanya, misalnya oh ini kemungkinan ini sihir, atau ini kemungkinan ini hanya gangguan jin biasa aja. Hanya seperti itu. Tidak ada peruqyah syariah yang tahu bahwa oh ini, wah baru lihat langsung dia bilang, oh ada beberapa jin, ada 5 jin di badanmu ini. Enggak seperti itu, saudara. Peruqyah syariah itu pasti duduk tenang, menanyakan apa ini gangguannya, seperti apa, kalau sholat bagaimana, apakah selalu lupa bacaan sholat, apakah selalu merasa tidak nyaman ketika sholat, misalnya tiba-tiba pundaknya berat, atau ada yang sakit ketika sholat misalnya, atau pas lagi tidur malam itu gelisah, sekalinya tidur mimpi buruk, dan ada berat melaksanakan sholat, selalu ada bisikan was-was untuk tidak sholat misalnya, seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, peruqyah akan mencoba menyimpulkan. Nah setelah menyimpulkan, dia akan mencoba mengajak Anda bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga gangguannya dihilangkan. Mulailah peruqyah yang membacakan ayat-ayat itu, dimana ayat-ayat yang dia baca, misalnya saya akan mencoba membacakan ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan, misalnya kasusnya tentang sihir. Nah ini untuk teman-teman yang mau saya kan punya anggaplah tutorial ruqyah, selain dari buku dan dari beberapa buku yang saya baca mengenai ruqyah ini. Saya banyaknya belajar dari video-video, dan yang paling banyak saya tonton videonya itu Dr. Indra. Dr. Indra Permana, bisa buka sendiri YouTube channelnya itu, Dr. Indra Permana. Beliau saya anggap sebagai guru, karena beliau yang paling banyak memberikan karena ketika saya bertanya tentang ini dan itu, beliau selalu memberikan seperti ini. Anggaplah mentor, atau bisa dibilang guru lah ya, walaupun beliau tidak menganggap saya muridnya mungkin. Nah saya juga sering nonton YouTube-nya Ustadz Muhammad Faisal, karena lebih gampang dan banyak saya praktekkan itu juga selain dari Dr. Indra misalnya, dari juga Ustadz Muhammad Faisal. Untuk yang paling banyak saya dapat ilmu itu dari situ, karena saya bisa nonton langsung kan. Terus melihat kembali ke belakang, siapa yang paling berjasa tentang ruqyah ini. Pertama kali saya ikut ruqyah mandiri itu Ustadz Muhammad Junaidi, Islamic Center Melat. Dari situ saya sudah mulai mempraktekkan ruqyah mandiri. Alhamdulillah qadarullah, setelah itu mengenal ruqyah, meskipun sudah lama mengenal ruqyah, tapi namanya ruqyah mandiri dan belajar langsung ibaratnya yang melalui Ustaz Muhammad Junaidi. Nah setelah itu qadarullah anak kami pertama Muhammad Al-Fatih sakit, coba diobati dengan dokter nggak bisa. Nah alhamdulillah Allah memperkenalkan saya dengan seseorang yang saya sudah anggap seperti kakak sekarang ini, yang bisa dibilang orang paling mendorong saya melakukan ruqyah.
namanya Andi Baso. Beliau tinggal di Palopo. Karena begitu ngobrol langsung nyambung, karena yang dibahas mengenai sunnah Al-Quran, membahas tentang ruqyah. Nah, beliau mencoba memotivasi saya untuk meruqyah. Jadilah peruqyah, pahalanya besar di sisi Allah. Dan saya memang belajar. Pada suatu keadaan akhirnya ada yang harus diruqyah, dan sambil di situ saya ruqyah dan juga dipandu sama beliau di Baso ini. Saya sudah nggak seperti kakak sendiri, tapi lama sih, lama prosesnya, bahkan sempat stop karena ada gangguan. Maksudnya setelah proses meruqyah orang itu, ternyata ya keluarga kita terancam karena anak saya itu kerasukan akhirnya, maksudnya diganggu jin, itu nangis. Nah, selama 3 hari harus saya ruqyah karena pengetahuan ruqyah dan kemampuan meruqyah juga masih sedikit, keyakinan mengenai ruqyah itu juga masih sedikit. Maklum lah, masih kita di awal-awal itu kan. Ada, singkat cerita, selama 3 hari saya coba ruqyah dengan ayat-ayat yang saya tahu, dengan ayat-ayat yang saya hafal. Sebenarnya meruqyah itu tidak harus hafal sih sebenarnya. Anda buka Al-Quran juga kan intinya kan membacakan. Nah, lama berhenti, tapi qadarullah, Allah mengizinkan. Maksudnya ada suatu keadaan menjadikan kita nih betul-betul fokus di sini. Nah, ketemulah channelnya Ustadz atau Dokter Indra, karena beliau tidak ingin dipanggil Ustadz. Ketemulah channelnya Dokter Indra. Di situ saya lebih termotivasi karena ayat-ayatnya saya lihat, oh ayat ini mengenai sihir ini misalnya. Terus sering sejalan saya nonton sambil belajar, dan akhirnya harus dipraktekkanlah ilmu itu. Setelah dipraktekkan, alhamdulillah juga Allah mudahkan, dan sampailah sudah banyak sekali yang alhamdulillah terbantu dengan ruqyah itu, dengan izin Allah. Banyak yang merasakan manfaatnya, dan itu jadi motivasi bahwa oh, di sini kita bermanfaat untuk orang lain. Kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan tentu perdagangan di sini adalah berdagang dengan Allah. Maksudnya pahala yang didapat dengan melakukan ini, selain pahala membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi pahala yang kita bisa kejar melalui ruqyah ini. Alhamdulillah. Itu betul-betul sekarang ini jadi motivasi, bahkan bisa dibilang sekarang ini agak kecanduan sih mungkin, karena melihat senyum orang setelah diruqyah, merasa perasaan lega mereka itu setelah diruqyah, itu menjadi salah satu motivasi melakukan ini. Betul-betul kita nyaman sebenarnya jadinya, karena melakukan ruqyah ini melihat orang bebannya terangkat, dan kita bisa memotivasi mereka untuk lebih beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena jalan dakwah itu banyak, tapi saya memilih ruqyah ini sebagai jalan dakwah untuk bagaimana mentauhidkan Allah itu. Ya, banyak hal positif setelah mengenal ruqyah ini, dan tentu ketika mengatakan pahala, tentu pahala itu akan mengalir kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu itu. Nah, untuk tadi yang saya sebutkan orang yang berjasa dalam dunia ruqyah ini, ya Ustadz Muhammad Faisal, yang saya anggap kakak saya sekarang ini, Andi Baso, lalu Ustadz Muhammad Faisal, dan terutama ini karena paling besar dan paling banyak saya dapat ilmunya melalui video-videonya adalah Dokter Indra. Terima kasih banyak telah membuat video-video itu, dan semoga kepada orang-orang tadi yang berjasa ini dalam dunia ruqyah ini, kepada saya, seandainya ada pahala dari sisi Allah membalas pahala dengan apa yang saya kerjakan ini. Semoga pahala ini mengalir kepada
saudara-saudara saya yang belum pernah saya ketemu, kecuali Ustadz Muhammad Junaidi saya sudah pernah ketemu, walaupun ketemunya antara orang yang meruqyah dengan yang diruqyah, dan bukan saya aja, namanya ruqyah masal kan. Ya lebih dan kurangnya tentunya saya juga manusia biasa seperti mereka. Kami ini bukanlah orang hebat, kami peruqyah ini bukanlah orang hebat, kami hanya seseorang hamba Allah yang berharap bisa bermanfaat untuk orang lain, hanya ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi saran saya, janganlah takut diruqyah, ambillah tindakan, beranilah diruqyah, atau ruqyah mandirilah kalau Anda takut. Mungkin kesurupan itu, dari pengalaman saya pribadi, kesurupan itu bukan sesuatu hal yang gimana ya, itu tidak bisa dikontrol sama peruqyah. Tapi alhamdulillah selama melakukan ruqyah ini sedikit sekali yang kerasukan, sangat sedikit yang kerasukan. Jadi kalau kerasukan menjadi rasa takut Anda untuk melakukan untuk diruqyah misalnya, Anda usah takut lah. Dan kalau memang Anda tidak punya gangguan jin di dalam badan Anda, tidak akan kerasukan juga, tidak akan muntah juga, biasa aja dia. Jadi ya ayolah, carilah peruqyah yang syar'i pastinya, dan tentunya ini bentuk ikhtiar. Ya semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika memang Anda ingin bertanya tentang ruqyah atau punya keluhan, ingin bertanya apakah ini gangguan jin, ciri-ciri gangguan jin, atau hanya penyakit medis biasa, saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan kapasitas ilmu saya pastinya, bukan karena saya ini masih dalam tahap belajar, masih perlu banyak baca buku, masih perlu banyak menghafal Al-Quran juga. Dan motivasi mengerjakan ruqyah ini juga, satu karena dapat pahala membaca Al-Quran, dua saya punya motivasi untuk menghafal. Ya mungkin sekian saja mungkin ya yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau terdengar menggurui misalnya. Tentu kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah, kepada niat. Segala-galanya kembali kepada niat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.